Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa kembali di Suara FKIP UHAMKA, Suara Pendidikan Berkemajuan. Hari ini kita bersama dengan seorang konselor hebat. Ya, Masya Allah, setelah hadir Ibu Dr. Eka Heriani MPD Kons. Terima kasih Ibu Eka sudah hadir membersamai kami di sini. Terima kasih Bu Haning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih bisa ngobrol bareng ya sama Bu Haning di Suara FKIP UHAMKA. Oke, nah gimana kabarnya Bu? Bertanya kabar, baik alhamdulillah. Walaupun ini ya dikejar-kejar deadline nih. Oh, Masya Allah ya, sibuk banget padat ya. Berarti suatu kehormatan dan rezeki buat saya bisa ketemu sama Ibu di sini ya Bu. Saya juga merasa tersanjung gitu ya. Kalau tersanjung itu sampai 16 episode ini bisa berlebih-lebih lah. Pokoknya saya terima kasih banyak udah diundang untuk ngobrol bareng nih. Terima kasih juga. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang fenomenal nih ya Bu, yang biasa dialami oleh kaula muda di belakangan, ya beberapa tahun belakangan lah. Itu overthinking. Overthinking, iya, betul. Kan kalau Gen Z sekarang banyak yang melakukan self diagnose ya Bu ya. Jadi ngerasain apa, dikit-dikit nanti buka Google, buka ChatGPT, terus ngerasa kayaknya gue begini deh, kayaknya gue begini deh. Tapi pada akhirnya itu justru malah jadi beban buat mereka. Jadi dipikirin banget, bener nggak ya gue seperti ini gitu. Nah, kalau menurut pandangan Bu Eka nih, nah itu gimana tuh Bu dengan kasus-kasus yang kayak gitu Bu? Oke, ini awal-awal udah diminta untuk membahas tentang overthinking ya. Yang sebenarnya saya juga overthinking nih gitu kan. Tapi balik lagi teman-teman semua gitu ya. Kalau Bu Haning tadi bilang berkaitan dengan overthinking, itu kita lihat dulu sebenarnya sehat nggak sih mentalnya gitu ya. Kalau berbicara mental yang sehat itu kan berkaitan dengan bukan hanya kondisi fisik ya, bukan hanya kondisi fisik yang sehat tapi secara psikologisnya. Nah, berkaitan dengan overthinking, kalau Gen Z bilangnya overthinking ya, tapi dulu zaman-zaman saya sekolah ketika di tahun 2000-an itu nggak kenal yang namanya overthinking. Tahun 2000-an ketahuan kan umurnya berapa ya? Saya tebak, saya terawang. Iya gitu dah. Oke, umurnya sih udah medium well gitu ya, tapi masih bisa lah masuk ke Gen Z gitu ya. Kalau berbicara overthinking di zaman saya itu nggak ada, hanya kepikiran gitu ya. Nah, berkaitan dengan overthinking terlalu over dalam berpikir. Nah, overthinking ini yang seperti apa gitu kan? Sebenarnya memikirkan, simpelnya gini Bu Haning, memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi, yang dasar itu nggak jelas, dan kita hanya berkutat sama pemikiran kita sendiri. Aduh gimana ya? Misal nih contoh sederhananya aja, ketika besok akan ujian ya, anak-anak besok akan sempro nih. Nih guys nih, musimnya sempro nih, anak-anak semester 7 kan besok akan sempro, khususnya prodi BK nih ya. Contoh singkat, besok saya akan sempro, kemudian reviewer saya adalah misal Bu Haning. Aduh, nanti saya bisa nggak ya? Nanti saya kalau ditanya gimana ya? Nanti gimana ya? Nanti gimana? Dan dia hanya berkutat sama itu aja, pemikirannya aja, tapi dia tidak solutif gitu kan. Jadi ibarat kata nih, otak kita kan sebesar genggaman tangan kita nih ya. Kita terlalu over memikirkan sesuatu, ya udah kita nggak punya waktu untuk memikirkan bagaimana solusinya. Kita nggak punya waktu memikirkan harus bagaimana saya. Jadi bisa nggak ya, sampai mungkin banyak dampaknya nanti kita bahas nih Bu Haning. Gitu sih. Simpelnya adalah terlalu over, terlalu berlebihan dalam memikirkan sesuatu. Oke, saya notice ya Bu ya, berarti overthinking ini yang digaris bawahinya itu berkaitan dengan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang nggak ada ujungnya, dan dia juga tidak memikirkan solusinya, hanya memunculkan kekhawatiran terhadap sesuatu itu saja gitu ya. Nice, kalau kata anak Gen Z itu nice. Oke. Kelas. Nah, kalau secara psikologi sendiri nih, ketika berbicara tentang overthinking, nah sebenarnya apa yang terjadi gitu ketika orang terlalu banyak memikirkan hal-hal? Nah, secara psikologisnya sebenarnya apa yang terjadi sama dirinya gitu Bu? Kalau fisik itu kan bisa dilihat ya. Kalau misalkan apa yang terjadi ketika seseorang itu sakit perut ya, secara fisik kita bisa lihat, misalkan kembung gitu ya. Kemudian dia
keringetan, mules gitu kan, perutnya bunyi mulu. Itu antara lapar atau ini ya, atau apa sakit perut gitu ya. Tapi intinya gini, kalau secara fisik itu bisa dilihat, tapi kalau dari secara psikologis orang yang overthinking terkadang terselubung nih. Karena yang namanya kalau kita berbicara dampak berarti ya, dampak dari secara psikologisnya orang itu terlalu khawatir. Oke. Kenapa terlalu khawatir? Bukan kenapa ya. Kenapa terlalu khawatir? Karena terlalu berlebihan dalam memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Okay. Secara psikologisnya dia bisa apa? Bisa sampai stres. Bahkan terlalu banyak overthinking, depresi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, terlalu over. Kenapa? Karena ketakutan. Jadi aduh gimana ya? Nah itu kan muncul ya, ditanam ibarat seperti tong sampah itu udah penuh, boom gitu. Kenapa? Karena dia terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum tentu. Dan kalau secara psikologis, akhirnya kondisi psikologis kita terganggu. Yang tadinya kita harusnya memikirkan masalah yang lain atau memikirkan solusi, tapi karena terlalu over, jadinya dia nggak bisa tuh mikirin yang lainnya. Gitu sih Bu Henning. Nah, terkadang nih kalau tadi dia memikirkan apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya jelimet, buntet gitu ya. Mikirin betul. Itu aja gitu. Kalau misalnya tadi sempro mikirin gimana dia nanti akan menjawab berhadapan dengan reviewernya. Nah, terkadang ada orang, mungkin termasuk saya gitu ya, ketika ada masalah nih Bu. Nah, ketika ada masalah itu untuk mengambil sebuah keputusan, untuk menentukan sebuah kebijakan atau pengennya apa gitu, nge-planning itu lama gitu loh. Kayak misalnya ditanya, besok mau jalan-jalan ke Jepang apa ke Belanda gitu. Itu mikirnya lama banget. Penuh pertimbangan. Kalau di Jepang nanti bisa makan gurita, nanti kalau misalnya ke Belanda bisa panen bunga tulip gitu ya kan, siapa yang mau. Nah, itu lama gitu. Apakah itu juga termasuk dalam overthinking gitu, atau hanya memang butuh mikir agak lama aja gitu? Apa dibilangnya apa ya? Pemikiran yang terlalu mendalam gitu loh. Tapi itu bukan overthinking. Nah, kira-kira bedanya di mana nih? Ya, tipis banget ya, setipis tisu sebenarnya. Jadi gini, ketika kita overthinking dengan berpikir, sebenarnya kan sama-sama ya, dua-duanya sama-sama berpikir. Betul. Itu dulu kan ya, overthinking, berpikir, terus berpikir mendalam, ya dia berpikir juga, ya kan. Tapi kalau misalkan tadi contoh yang disebutkan sama Bu Henning, kalau menurut saya overthinking itu dia tidak ada sebuah kejelasan dengan pengambilan keputusan, sehingga dia nggak tahu nih mau apa yang akan dia lakukan. Dan kalau menurut saya overthinking itu akhirnya orang itu tidak bisa mengambil keputusan dengan bijak. Bahkan jangankan bijak gitu ya, mengambil keputusan aja kalau menurut saya dia susah gitu. Tapi kalau misalkan orang yang critical thinking gitu ya, atau berpikir mendalam kayak tadi, Wening, kita ke Jepang apa ke Belanda? Kapan? Besok yuk. Besok, oke, siap. Tapi besok. Tapi harus bikin pasport dulu ya. Siap. Yang penting itu. Nah, orang-orang yang overthinking terlalu banyak mikir, nanti gimana ya? Pasport belum. Aduh, besok uangnya nanti gimana ya? Aduh, nggak bisa deh. Aduh, sedangkan saya butuh uang untuk ini. Udah lama, nggak usah. Gitu. Jadinya ke Bekasi. Jadi jangan sampai nanti teman-teman punya pemikiran bahwa yang namanya overthinking itu sama dengan orang yang berpikir. Semua juga berpikir, tapi orang yang overthinking dia hanya berkutat sama masalahnya aja. Saya ke Jepang apa ke Belanda ya? Saya ke Jepang apa ke Belanda ya? Ya udah, dia tinggal mikirin kalau ke Jepang saya akan gimana, harus bawa apa, kalau ke Belanda saya harus gimana. Terus dia cari referensi. Oh ya udah, saya keputusannya adalah ini. Orang yang pemikir mendalam, critical thinkingnya bagus, dia sudah bisa membuat sebuah keputusan. Dan dia men-challenge diri dia untuk, gue pasti bisa, walaupun gimana nanti ya, gitu. Tapi orang yang terlalu banyak berpikir over itu, nanti gimana ya, gitu lah. Bukan ya udah bagaimana nanti.
Jadi yang di notice antara tadi yang pemikiran pendalam gitu, yang critical thinking sama yang overthinking adalah solusi. Nah, atau solutif atau enggak gitu ya, betul, Bu ya. Betul. Jadi solusi. Kalau teman-teman punya pemikiran yang cukup panjang gitu untuk menentukan segala sesuatunya, itu masih it's okay ya, selama dia bisa mengetahui poin-poin apa saja yang harus dia pikirkan dan bagaimana untuk mencapai poin tersebut gitu. Itu masih aman tuh ya, Bu masih ya. Aman. Tapi kalau misalnya hanya sekedar jangan-jangan atau misalnya aduh takut, nah itu udah masuk dalam kriteria overthinking gitu. Dan Bu Haning gini, kalau orang yang overthinking dulu nih, ini pengalaman pribadi ya. Jadi saya ini adalah, jadi kalau misalnya anak-anak gen milenial gitu ya, seneng banget bintang kamu apa gitu kan. Kalau saya walaupun sebenarnya nggak boleh ya, kita percaya sama Allah gitu ya. Tapi kadang gini, kalau Pisces, saya kan Pisces ya gitu kan, ikan gitu. Orangnya tuh overthinking banget gitu. Dulu bahkan saya itu ketika diminta melakukan sesuatu, misalkan saya diundang untuk menjadi narasumber dulu ya, atau misalkan saya diminta untuk mengisi materi, bukan narasumber, mengisi materi di sebuah kegiatan, saya sampai mikir gini, Bu Haning, aduh bisa nggak ya saya ketemu sama matahari pagi? Aduh, serem gak guys? Serem banget. Ya mati dong. Allah, bener. Innalillahi wa inna rojiun jadinya. Ngeliat matahari. Iya, saya sampai punya pikiran, bisa nggak ya saya ketemu sama matahari pagi? Kenapa? Karena saya berpikir saya nggak mampu, saya nggak bisa. Padahal belum dicoba. Irasional banget. Iya kan. Kemudian lo ibaratnya gini, yang namanya umur kan udah diatur gitu. Kenapa lo harus takut banget? Dan bahkan orang yang terlalu over akhir pada saat itu sampai punya pikiran, saya bisa nggak ya ketemu matahari pagi? Kemudian yang kedua, cemas. Terus saya mikir, kalau sekarang kan bisa ya mencari sesuatu berbasis AI gitu ya, walaupun kita juga jangan terlalu percaya 100% gitu. Tapi sekarang dunia dalam genggaman. Teman-teman mau cari apapun bisa cari melalui smartphone teman-teman. Gak perlu khawatir, gak perlu takut. Tapi dulu tuh susah gitu kan. Aduh bisa gak ya? Terus cemas. Kemudian nih tangan dingin banget. Nih kita udah lihat nih apa namanya, bicara tentang gejala, tanda-tanda nih, tanda-tanda tanda-tandanya gitu. Satu dari pemikirannya udah irasional, belum tentu terjadi. Bahasa anak sekarang ngapain lo pikirin? Iya lagi kan gitu ya. Yang kedua cemas. Kemudian kalau misalkan sedang berbicara sama orang lain tuh ritme suaranya tuh gemeteran gitu loh. Kita bisa tahu nih orang itu terlalu banyak memikirkan sesuatu dari cara dia bicaranya, cemas, gemeteran gitu kan. Terus kalau misalnya kita pegang tangannya dingin, ini sebenarnya saya dingin nih, ada AC-nya dingin banget ini. Itu ciri-ciri salatri juga. Belum makan. Terus gemeteran, jantung berdegup kencang, lewat si dia. Cocok. Itu kayak bukan OVT deh. Salatri. Iya. Tapi makanya kan beda-beda tipis. Cuman balik lagi sebenarnya dampaknya itu bagi seseorang itu beda-beda ya. Tapi yang jelas overthinking itu yang diserang adalah pikiran kita. Gitu. Akhirnya dari pikiran kita nih, si otak ini ngirim dah tuh pesan-pesannya ke tubuh. Muncullah sebuah perilaku yang akhirnya ketika diminta, "Wah Ning, besok ngisi materi ya." Aduh. Tuh. Contoh ya guys. Walaupun dulu iya kayak gitu kali ya. Enggak ya? Iya, sorry. Ini soalnya disaksikan gitu ya. Masing-masing punya efeknya beda-beda gitu kan. Tapi yang jelas karena pikiran kita yang diserang, otak kita, kemudian otak ngirim sinyal tuh ke badan gitu ya. Kemudian diterimalah sehingga muncullah sebuah perilaku yang orang yang OVT jadi menarik diri. Jadi dia ngerasa nggak mampu padahal dia mampu. Dia merasa nggak cantik padahal dia cantik. Kasih. Iya. Saya cantik nggak Bu Haning? Cantik banget. Iya kan. Kalau nggak bilang cantik ntar takut. Ya itu. Tapi nggak ada intimidasi ya? Ya enggak. Kaki keinjek kayaknya. Ya ini sebenarnya salah satu cara untuk meminimalisir OVT. Gitu, biar kita nggak OVT-an dengan humor. Jadi kadang-kadang orang yang OVT ya standar humor, kurang candaan. Standar humornya tuh ibaratnya ini cuma segini gitu loh guys. Jadi introvert gitu ya, walaupun
tidak semua ya, tapi kecenderungannya dia anak itu dia menarik diri, jadi ansos. Apa kalau kata anak sekarang tuh no lab guys. Tahu nggak? No lab. Kita juga baru tahu minggu kemarin. Terima kasih Gen Z. Ini banyak banget istilah-istilah anak-anak sekarang. Kalau dulu kan introvert gitu ya, kemudian ansos, terus sekarang itu ada istilah lagi no lab. Jadi langsung no lab gitu. Kemudian intinya dia nggak mau berinteraksi gitu. Kenapa? Karena dia berkutat sama aduh. Padahal ketika dicoba, ketika hari itu tiba, misalkan Bu Haning tadi ngisi materi nih, kadang-kadang gini, oh gitu doang. Oh udah. Oh ya udah. Terus kenapa? Kan begitu. Dan lagi-lagi nggak bisa ngambil dari pelajaran yang sudah-sudah. Akhirnya orang yang OVT bermasalah sama dirinya sendiri. Balik lagi nih Bu Haning nih, kalau orang BK nih ya, kalau kita mendeskripsikan masalah, kadang-kadang orang itu bermasalah bukan sama saat sekarang gitu, tapi karena masa lalunya, terus masa sekarang, dan juga ketakutan akan masa depan. Nah bisa jadi kenapa orang itu overthinking, pengalaman masa lalu nih yang nggak terselesaikan gitu ya, ada masalah di masa lalunya, kemudian pada saat ini, dan juga dia kekhawatiran akan masa depan. Aduh bisa nggak ya nanti saya naik jabatan gitu ya, jadi guru besar gitu. Amin gitu ya. Bisa nggak ya Bu Haning kita naik jadi guru besar gitu ya. Aduh tapi artikel saya, skopus saya dan lain sebagainya. Bisa nggak ya? Ternyata pas dijalani dan pada saat kenyataannya, oh alhamdulillah bisa ya, Masya Allah tabarakallah gitu. Selamat ya Bu Eka. Terima kasih. Besok kita makan-makan ya. Harus munculkan selalu humor gitu. Terus apa yang harus dilakukan ya? Senyum lah gitu, makanya paksa senyumlah. Syukuri hidupmu. Kalau saya yang lanjutkan nanti porak-poran. Iya nggak jadi. Ingat viewers kita nanti. Nah, Oke, balik lagi Bu Haning. Jadi kan tadi berkaitan dengan OVT gitu ya. Punya ciri-ciri gitu. Ketika dia OVT itu umumnya juga muncul gejala-gejala psikosomatis gitu ya, pada dirinya, seperti tadi kesulitan untuk berinteraksi karena gejala fisiknya, tangan mulai gemetar, dingin gitu. Terus secara fisik juga mungkin yang tadinya powerful, semangat, ini karena kebanyakan OVT, udah OVT kebanyakan pula gitu ya. Iya, double. Nah, honor double nggak apa-apa lah Bu Haning. Oh, saya juga senang kalau itu. Itu mah nggak usah diomongin. Ya kan tadi OVT bisa pada akhirnya menarik diri gitu, menarik diri gitu, dan terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah karena kekhawatiran dia di masa depan dan juga cerita-cerita dia di masa lampau yang belum selesai gitu. Nah sebelum kita bahas tentang antara masa lalu, masa kini, dan masa sekarang yang berkaitan dengan OVT, nah kalau menurut Bu Eka sendiri nih, normal nggak sih orang OVT gitu? Karena kan semua orang punya otak gitu, semua orang berpikir, ya kan guys? Nah gitu, semua orang punya otak, semua orang berpikir, dan nggak ada yang bisa menghalangi pemikirannya untuk stop, nggak usah mikir apa-apa gitu. Bahkan ketika punya masalah, punya problem banyak, tidur aja sampai ke bawah mimpi gitu ya. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang kok mimpinya kayak nyambung banget dengan apa yang dialami gitu kan. Nah pertanyaannya tadi tuh, normal nggak sih OVT gitu? Kalau ya sesekali atau misalnya di momen-momen tertentu gitu, OVT tuh normal nggak? Soalnya saya takut nih nanti saya kayaknya nggak normal. Saya kebanyakan mikir nanti saya gak normal apa gimana gitu. Ya ampun, iya juga ya gitu. Nah balik lagi ke yang awal nih Bu Haning, kebanyakan mikir boleh gak sih? Ya mikir ya silakan, karena kita hidup itu Allah kasih akal, pikiran untuk kita berpikir. Yang tidak boleh adalah terlalu berlebihan. Yang terlalu berlebihan, yang tidak berfokus pada solusi. Kan yang masalahnya kan itu yang kita underline gitu ya. Jadi kalau misalkan Bu Haning, saya tahu nih, aduh kalau dilihat dari namanya aja nih ya, Haning Triwidiastuti gitu kan, dengan modelan kayak gini, itu tipe pemikir banget. Salah nggak? Sebenarnya saya bilang, bukan dibilang salah atau enggak, tapi
kalau dari sisi normal atau tidak, tampilan orang yang OVT sebenarnya sih normal-normal aja ya. Jadi secara fisik dia normal, tapi ketika frekuensi, kan kita berbicara durasi. Jadi kalau misalkan OVT dalam satu momen tertentu gitu ya, kita OVT, bagi saya, pendapat Eka Heriani, 2026. Jadi kalau mau dikutip gitu ya. Iya. Kalau menurut saya itu bukan masalah besar ketika dia di momen tertentu di OVT. Tapi yang tidak boleh adalah ketika hal itu dia lakukan terus menerus. Jadi setiap ingin membuat dia dikasih trigger gitu ya. Ada trigger dan atau dia ke challenge, setiap momen itu dia selalu OVT. Oke. Yang tidak boleh kan itu. Setiap apapun diminta ya misalkan gini. Bu Aning, kita makan apa ya? Apa ya? Bahkan guys, kita kadang makan aja harus sampai di kita ingin menentukan makan apa, padahal makan aja. Itu OVT apa critical thinking tuh, Bu? Berpikir keras, karena untuk menentukan kira-kira makanan yang akan kita makan itu enak atau tidak, bergizi atau tidak. Bahkan kalau ujung-ujungnya ya udah deh makan yang itu lagi aja. Bahkan sekarang di media sosial, di TikTok gitu ya, lagi muncul nih perbedaan ketika dosen Gen Z pesan makanan dan lain sebagainya. Udah lewat belum di FYP-nya nih? Nonton nggak gitu ya? Itu beda-beda. Balik lagi, dulu nggak ada yang namanya overthinking gitu ya. Tapi karena sekarang banyak istilah ya anak-anak Gen Z gitu ya, overthinking. Dan kalau menurut saya itu normal atau tidak? Ketika tidak normal pada saat dia terus-menerus OVT-an. Tapi kalau misalkan pada momen tertentu, kan kita nggak tahu ya, fluktuatif kondisi emosional ini. Balik lagi nih, pengaruh dari kondisi emosional. Kenapa emosional kita terganggu? Karena kita berpikir terlalu pada satu hal itu. Dan kadang gini, Bu Aning menang, misalnya kita ada satu permasalahan nih. Kadang-kadang kenapa kita OVT? Kita terlalu stuck pada masalah itu sendiri. Misalkan ada teknik yang namanya jeda. Kalau misalnya kita dapat masalah nih, diminta untuk memutuskan sesuatu, sekiranya kondisi emosional kita sedang terganggu, misal kita sedang keadaan berduka, atau misalkan kita sedang banyak kondisi-kondisi intinya yang tidak bisa memutuskan hari itu gitu, jeda dulu. Jeda ya guys, jeda, tapi jedanya jangan lama. Jedanya tuh ngapain tuh, Bu? Jedanya kita take rest dulu. Misalkan tidur. Salah satunya bisa loh. Salah satunya bisa. Alhamdulillah hobi tidur. Saya juga. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika orangnya udah terlalu OVT lagi ya. Yang OVT tidurnya itu bisa sampai ngigo-ngigo. Tidurnya jadi intinya kualitas tidurnya jadi buruk. Itu kenapa? Karena dia terlalu over ketika pada saat dia tidak tidur. Sehingga pada saat tidurnya dia masih terbawa gitu kan. Makanya kan kalau di psikoanalisa menurut si Freud gitu ya, makanya ada analisis mimpi. Ketika ingin menyelesaikan masalah gitu, dari mimpinya dia tuh seperti apa gitu ya, si Freud gitu. Nah tapi kita gak bahas itu. Tapi kalau balik lagi ke normal atau tidak, ya menurut saya bisa dikatakan normal apabila, atau tidak normal apabila. Dan sebenarnya yang menjadi salah adalah ketika kita berlebihan. Kan Allah bilang jangan makan berlebihan. Apapun itu nggak boleh berlebihan. Kamu tidak menyukai segala sesuatu. Yes, gitu. Makanya saya cantik juga nggak berlebihan, Bu. Intinya kita masuk dalam standarisasi. Ya, gitu. Pokoknya perbanyak senyum gitu aja. Oke. Jadi masih wajar gitu ya. Yes. Ketika memang sesekali atau misalnya hanya di ketika membahas hal-hal tertentu gitu ya, Bu ya. Nah, contoh yang tadi kan sudah banyak nih dibahas, misalnya kayak dari ujian, terus kayak misalnya untuk menentukan sesuatu gitu. Dan Ibu juga tadi sudah menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mungkin bisa menyebabkan gitu terjadinya overthinking. Salah satu diantaranya adalah masa lalu gitu, kekhawatiran dia tentang masa depan, dan juga cerita-cerita gitu ya, pengalaman-pengalaman yang memang belum terselesaikan di masa lalunya gitu. Nah, selain itu, kira-kira nih apa yang paling menyebabkan orang tuh overthinking gitu ya, Bu? Media sosial udah banyak, udah pasti tuh, udah rame. Jadi kalau misalnya ngomong media sosial nih, itu kan wah banyak tuh cerita-cerita gitu ya terkait dengan si overthinking ini. Nah, pandangan Ibu gimana nih? Atau
poin-poin apa lagi sih yang umumnya gitu bikin orang yang tadinya dia nggak OVT jadi OVT gitu, gara-gara apa tuh selain tadi si masa lalunya, masa depannya, si mungkin media sosialnya, nanti kita juga bahas nih ada kekhawatiran saya terkait dengan media sosial, mungkin nanti teman-teman juga ngerasain gitu atau udah muncul di FYP-nya. Nah, kita bahasnya nanti nih satu-satu dulu gitu ya. Banyak banget ya pokoknya karena kita berbicara tentang overthinking jadinya jadi OVT muncul nih tiba-tiba. Jadi sebenarnya yang pertama nih salah satunya mungkin yang belum tadi terbahas, dia tidak percaya diri. Waduh. Ya, tidak percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi teman-teman, Allah itu sudah memberikan kita potensi. Ya, setiap manusia itu punya potensi yang dia miliki dan untuk dia berkembang. Saya dengan Ibu Haning punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Nah terkadang kalau diminta, makanya kenapa nih ya guys, mungkin Bu Haning juga atau saya gitu, ketika diminta untuk mendeskripsikan diri, apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, mana kolom yang lebih banyak diisi? Saya mah pedean Bu. Iya tuh, ini mah bagus ini. Pedean. Iya pede nih, satu percaya diri. Nanti jadinya bahasnya lain lagi nih, bukan OVT nih. Kepercayaan diri berlebih, jadi bukan insecure apa lawannya tuh. Iya pokoknya gitu. Jadi gini, gitu contohnya misal gitu kan tuh double nggak sih guys? Mohon maaf ya guys ya, maklum lah. Jadi gini, tidak percaya diri ketika kita nggak percaya sama potensi yang kita miliki. Padahal kamu mampu, padahal kamu punya kelebihan, tapi terkadang kita nggak pede dengan kelebihan yang kita munculkan. Ditambah lagi yang kedua adalah ada standarisasi di lingkungannya atau di media sosial yang dia lihat. Misal nih, aduh kok badan gue gede ya, padahal dikatakan cantik itu ketika dia punya tinggi yang semampai. Kalau saya semampai, semeter semeter lewat ya. Ya gitu ya. Kemudian dari hidung, pokoknya bentuk wajahnya, warna kulit, hidungnya saya mancung ke dalam gitu kan. Terus juga warna kulit. Kemudian cara fisik lah, ada beauty reveal. Ini nyindir gimana? Enggak ya guys, tapi kita hidungnya mancung ke dalam, tinggi. Intinya kekurangan-kekurangan itu yang membuat ketika dia melihat standarisasi di media sosial, bahkan di lingkungannya, membuat dia yang oh iya ya, aduh nanti gimana ya, aduh saya punya kekurangan ini lagi. Misal secara fisik dia punya kekurangan, atau padahal sebenarnya kalau fisik nggak punya kekurangan, tapi ya itu standarisasi beauty privilege itu dikatakan cantik apabila, nah akhirnya itu yang dimunculkan di media sosial yang terstandar itulah yang akhirnya membuat oh iya ya, udahlah, gue nggak cantik, udahlah gue nggak usah ikut. Tadi dia nggak pede, kemudian standar lingkungan yang membuat akhirnya dia menjadi tidak percaya diri gitu. Kemudian kondisi ekonomi itu juga bisa membuat OVT. Oh berarti kalau belum gajian OVT wajar? Wajar sih. Wajar. Kan itu kondisi tertentu ya. Wajar. Bentar lagi gajian gitu ya. Jadi sabarin aja ya. Iya. Jadi sabar aja. Jadi kalau menurut saya gitu, kenapa tadi dari sisi ekonomi gitu ya, misalkan ketika dia akan balik lagi ke sebenarnya ke standar tadi, standar lingkungan. Orang yang bisa diterima di lingkungannya adalah yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah, apalagi di bawah rata-rata, lo nggak bisa masuk dalam circle. Akhirnya ada standarisasi itu, kepikiran lah dia, aduh nanti gimana ya, gue bisa nggak ya diterima di dalam lingkungan sekolah saya. Aduh nanti bisa nggak ya saya mengaplikasikan, saya bisa mengaplikasikan bahasa, mengimplementasikan gitu ya di dalam lingkungannya. Saya mampu nggak ya? Aduh keluarga saya kayak gini gitu. Jadi akhirnya standar-standar itulah yang membuat dia banyak berpikiran irasional. Gitu sih kalau menurut saya, Bu Haning. Jadi terlalu percaya gitu iya. dengan apa yang beredar gitu. Kayak
standar kecantikan, kemudian standar hidup layak gitu, standar pasangan yang kayak opa-opa Korea, nah gitu, dan standar-standar lain gitu, kecuali standar motor gitu. Satu apa dua standar ya? Dua biar nggak jatuh. Nah, standar-standar itu yang juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya overthinking gitu ya. Nah, kita bahas lagi nih Bu, berkaitan dengan masa lalu. Oke nih, aduh ngomongin masa lalu, biarlah masa lalu. Asik. Lanjut. Iya, gimana nih masa lalu nih? Aduh, ngomongin masa lalu nih, jangan OVT ya guys. Kalau bahas tentang masa lalu gitu, ada banyak cerita yang udah terjadi gitu. Mungkin kalau misalnya di masa lalu itu ada terekam gitu, kisah-kisah yang berkaitan dengan teman gitu kan, kemudian dengan keluarga, termasuk dengan pola asuh gitu. Nah, apakah itu juga bisa menjadi penyebab dari overthinking? Contoh nih, misalnya karena dulu waktu kecil gitu ya, sama ibunya disambelin gitu kalau ngomongnya jelek gitu, atau misalnya pernah diguyur, disiram sama bapaknya ketika kecil gitu, atau misalnya pernah digebukin pakai sapu lidi, atau ya ada cerita-cerita yang berkaitan dengan pola asuh yang mungkin banyak dialami gitu ya oleh teman-teman di luar sana, yang pada akhirnya membuat dia jadi sosok yang berbeda. Nah, bisa nggak tuh kira-kira sengaruh apa gitu loh antara jejak masa lalu si pola asuh yang diberikan sama orang tuanya, jejak masa lalu dia berkaitan dengan lingkungan tersebut terhadap OVT-nya gitu, atau justru malah ternyata overthinking itu lebih banyak dipengaruhi tadi sama si media sosial, sama standarisasi kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, itu kira-kira gimana tuh Bu? Orang yang OVT nggak ujuk-ujuk. Kalau menurut saya senang banget pakai bahasa ujuk-ujuk. Iya. Dari zaman kuliah ya, dari zaman jugi-jaki-juk. Masuk. Jadi kalau berbicara terkait dengan OVT, nggak ujuk-ujuk orang itu langsung OVT-an. Pasti ada sebab musabab nih. Nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Siapa ya yang bakar? Nah itu dia. Nih siapa yang bakar harus tahu dulu gitu kan. Nah, seberapa pengaruhnya sebenarnya gini, analoginya gini. Kenapa di mobil itu ada kaca spion yang di tengah, bukan hanya di kiri dan kanan Bu Haning? Ini pertanyaan nih. Pertanyaan harus dijawab. Ini pertanyaan dulu nih. Biasanya itu untuk melihat apakah di belakang ada mobil atau enggak. Gitu. Digunakan nggak? Digunakan pasti, apalagi sekarang dengan mobil-mobil yang seri ya, bahasa seri ya Allah, keluaran terbaru gitu ya. Jadi kaca spion yang di tengah itu kadang-kadang udah ada kamera perekamnya, udah gitu ininya canggih deh, gitu, udah langsung bisa zoom in, zoom out kayak gitu-gitu. Intinya dipakai atau tidak? Dipakai untuk melihat. Untuk melihat Bu, karena kalau enggak nanti bisa kedodos. Apa kedodos? Kedodos itu ketabrak ya. Jadi itu analoginya. Jadi kadang kalau di kendaraan itu kan nggak hanya lihat spion kanan dan spion kiri, kita perlu juga melihat spion yang ada di tengah-tengah guys, gitu. Nah itu analoginya. Kenapa? Kalau menurut saya pengaruh atau tidak itu ada pengaruhnya. Jadi gini, misalkan tadi orang yang OVT nggak ujuk-ujuk. Nah kenapa orang yang itu kan dia masalah juga. OVT itu kan sebuah permasalahan yang harus sebenarnya tidak bisa dihilangkan ya. Dalam artian gini, gue nggak akan bisa ngilangin OVT, tapi kadar overnya itu misalkan dari skala 1 sampai 10. Tadinya OVT-an, tadinya 10. Kita turunkan jadi 9, 8, gak ujuk-ujuk langsung. Jadinya remet dong. Nilainya tambah masalah itu kan harus ada remedial gitu, diremet sampai akhirnya dia pengayaan. Dia bisa survive nih dengan saya over tapi tidak over gitu lah. Oke. Kemudian gini, pengaruh dengan masa lalu. Seperti tadi, ketika kita berkendara kita juga melihat kaca spion yang tengah itu bagaikan masa lalu kita. Masa lalu itu perlu kita tengok, tapi jangan jadikan masa lalu itu menjadi sumber utama. Ya, kenapa itu terkait juga tadi Bu Haning, sebenarnya ini pertanyaannya udah ada jawabannya gitu kan. Pengaruh banget. Misalkan gini, ini bisa jadi kalau menurut Freud kan 5 tahun pertama dalam kehidupan ya. Kita bisa jadi seperti ini karena pengaruh pola asuh dan bagaimana pada saat kita di dalam kandungan ibu kita.
kondisi emosional itu pengaruh loh pada saat ibu yang mungkin teman-teman belajar psikologi perkembangan ya, di 5 tahun pertama kehidupan pada saat masa di dalam kandungan, proses pembentukan itu bagaimana menjaga kondisi emosional si ibu. Ya, jadi bukan hanya si ibunya aja, tapi bagaimana dia dengan ayah, dengan suaminya gitu kan ya. Ketika dia punya ada masalah, kemudian nanti dia sampai berantem dan ibunya sikapnya seperti apa, itu kan akan berdampak juga ke anaknya, ke bayi yang ada di dalam janin yang ada di dalam kandungannya. Ketika dilahirkan, kemudian dia tumbuh dan berkembang, dibesarkan dengan pola asuh yang, ya teman-teman misalkan tadi otoriter. Ya. Yang kalau misalkan salah, sabet. Siap salah. Tapi tadi ngomong-ngomong sapu lidi, teman-teman Gen Z tahu sapu lidi kagak ya? Di toko kelontong tahu sapu lidi nggak? Oh tahu, anak Gen Z sapu lidi ya. Kalau ditanya tebah mungkin nggak tahu, Bu. Tebah tahu nggak? Tebah. Oh nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Tebah rotan itu buat kasur. Oh tuh, oh iya tuh kan. Jadi salah sedikit sabet. Ya kan, salah sedikit mulut disambelin. Kemudian intinya ada perilaku-perilaku yang harusnya itu kalau bahasa parenting sekarang kan positive parenting dengan gentle parenting atau VOC. Nah, parenting VOC itu bahasannya nanti lagi aja. Iya. Nanti kita bahas di next pembahasannya terkait dengan pola asuh. Tapi pola asuh itu juga berpengaruh kepada bagaimana tumbuh kembangnya si anak tersebut nih. Ya kalau misalkan dia dari kecil gitu ya, dari masih kecil gitu, dia dibesarkan dengan didikan yang seperti itu, akhirnya seiring berjalannya waktu di usia perkembangannya dia, itu dia akan menjadi pribadi yang khawatirnya tinggi. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia langsung mikirin tuh, nanti jangan-jangan saya seperti apa yang waktu itu orang tua saya lakukan. Jangan-jangan saya seperti waktu guru saya marahin saya di depan kelas. Jangan-jangan, nah itu sehingga muncul tuh. Jadi kalau bisa ini kayak direfleks, digambarkan di situ, cung gitu. Banyak banget benang kusut jadinya. Makanya dalam sesi konseling diurai satu-satu nih. Kita nggak bisa langsung mengurai semua, tapi kira-kira dari masalah itu apa sih yang mau kita urai satu-satu dulu nih, gitu. Jadi menurut saya itu sangat berpengaruh ya. Makanya menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya sebenarnya. Tapi juga bukan berarti teman-teman pola asuh itu turun temurun, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, gitu. Jadi dan ada kalanya kita naik oktavnya, ada kalanya kita turun, ada kalanya kita ulur, ada kalanya kita tarik. Nah, anak kita mau seperti apa ya tergantung bagaimana kita mendidiknya. Itu sih menurut saya, Bu Haning. Jadi kalau dari penjelasan Ibu gitu ya tadi, berarti overthinking ini sebenarnya sudah muncul bibit-bibitnya. Bibit-bibit ya? Iya, benar. Udah bisa terlihat potensi dari overthinking ini sebenarnya udah dalam masa kandungan gitu ya berarti. Jadi overthinking itu nggak bisa kita lihat sekarang gitu. Seperti misalnya saya bertemu dengan Ibu Eka gitu. Yeah. Kemudian saya langsung menjudge Bu Eka adalah orang yang overthinking dan kita nggak bisa hanya membahas Ibu pada saat ini saja gitu ya. Berarti kita harus flashback gitu, mereview ke belakang sampai bahkan sejak dalam kandungannya gitu. Nah, Masya Allah banget berarti periode-periode tersebut juga memegang peranan yang sangat penting gitu ya, berkaitan dengan si overthinking ini gitu. Jadi overthinking itu bukan hanya karena udah jalan terus nggak ditembak-tembak jadinya overthinking gitu ya. Atau misalnya udah dijanjikan sesuatu, dijanjikan pergi gitu tapi nggak pergi-pergi, itu otomatis overthinking gitu ya. Tapi mundur ke belakang gitu. Apa yang men-trigger dia yang sehingga si overthinking ini pada akhirnya munculnya tuh sekarang gitu ya Bu ya. Iya. Jadi bahasanya kalau kita sedang ketemu sama orang yang sedang overthinking, kalau di konseling tuh ada bahasanya membombardir irasional belief-nya. Jadi RIBT harus dibombardir gitu. Sehingga ketika dibombardir kan bombardir itu bahasa apa sih? Dihancurkan dindingnya gitu. Ibaratnya ini banyak tembok-tembok yang menghalangi sehingga dia tidak bisa melangkah gitu. Nah,
dibombardir itu, dihancurkan kan, nggak ujuk-ujuk langsung roboh, nggak ujuk-ujuk langsung runtuh gitu ya, tapi kan perlahan. Dan OVT yang over itu kan ya harus diselesaikan, karena kalau kita selalu jadi orang yang OVT, kesehatan psikologis kita terganggu loh, kita nggak nyaman loh, ya kan? Dampaknya itu panjang loh gitu. Jadi teman-teman lakukan dulu, temui dulu kondisi tersebut, hadapi dulu, baru teman-teman akan bisa menarik kesimpulan, oh iya ya, ternyata selama ini saya hanya berkutat sama masalah saya, tapi tidak berfokus sama solusi. Gitu sih Bu Haning. Nah, ada satu pertanyaan nih Bu, yang dari kemarin udah kebayang sama saya gitu ya, berkaitan dengan apa yang muncul di media sosial. Jadi kalau misalnya tadi kan OVT itu bisa disebabkan karena kekhawatiran tentang masa depannya, kemudian juga dari masa lalunya, dari pola asuhnya gitu ya teman-teman, dan juga berkaitan dengan penggunaan media sosial. Tadi ada standar kehidupan yang ada di media sosial. Nah, saya belakangan ini sering muncul gitu ya di FYP. Ibu kenal Dharma Pongrekun? Tuh kan Muncul nggak di FYP? Enggak muncul nggak? Yang mana coba ceritain dulu. Ini saya jadi bertanya-tanya nih, apakah saya terpengaruh gitu ya? Karena kan tadi faktornya banyak nih. Betul. Salah satu hal yang saya saksikan gitu di media sosial itu bisa men-trigger jadi salah satu penyebab yang saya juga khawatir nanti saya jadinya overthinking gitu Bu. Nah, Dharma Pongrekun itu kan di salah satu podcast gitu ya mengatakan gitu kalau kita tuh sebagai warga Indonesia gitu harus mempersiapkan hidup, punya tas bencana gitu. Dan karena ada kemungkinan kita akan mengalami krisis. Nah, mengalami krisis tanpa air, tanpa listrik selama periode 7 hari. Nah, meskipun di beberapa sumber lain itu mengatakan gitu, oh dia ngomong kayak gitu karena dia ke Belanda. Nah, di Belanda memang warganya di sana punya panduan untuk hidup dalam krisis. Nah, tapi kan karena dikemas dengan kalimat yang mengatakan bahwa warga Indonesia harus bersiap. Nah, yang dinotis itu adalah harus bersiap untuk menghadapi krisis tadi. Nah, meskipun sebenarnya udah ya cukup terlatih ya di COVID gitu, tapi kan apa iya akan terjadi? Terus kira-kira aduh saya nanti gimana dong? Nanti nggak bisa ke kampus dong, nanti nggak bisa ngajar dong, nanti nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan-jalan. Nah, hal-hal yang kayak gitu apakah masuk dalam kategori OVT, dan hal-hal yang kayak gitu bisa menjadi penyebab, dan gimana tuh nyingkapinnya gitu Bu biar nggak jadi OVT? Karena kan pasti teman-teman juga muncul gitu ya di FYP-nya, dan itu suatu hal yang tidak bisa dihindari gitu. Nah, dan mungkin bukan cuman itu aja gitu, banyak hal-hal lain yang pada akhirnya bisa men-trigger kita. Betul. Gimana gitu biar nggak ke-trigger sama hal-hal yang seperti itu gitu Bu? Karena nih benar nih, saya jadi kepikiran beli tasnya segede apa gitu ya buat nyiapin makanan 7 hari. Betul. Karena kalau dipikir ini lucu tapi kepikiran ya. Sebelum si Dharma Pongrekun, Dharma itu yang di podcast yang tadi Bu Haning sampaikan tadi, sebenarnya pengaruh dari media sosial gitu ya. Kalau dulu kan mungkin masih zamannya Facebook gitu ya, kemudian Twitter. Kalau di Twitter kan ini banget ya. Sekarang tuh kan kita Friendster ya Allah, tahuan umur berapa kan saya bilang medium well gitu. Jadi sebenarnya dari dahulu kala gitu, di zaman-zaman saya gitu, zaman SMA, kemudian di tahun 2000-an gitu. Bahkan semalam saya baru nonton film, intinya bumi itu ada perubahan iklim yang sangat luar biasa, sehingga si orang-orang tersebut, para ilmuwan dan sebagian warga di, sebut saja di Amerika gitu ya, di tayangan tersebut tinggalnya di bunker. Nah, ternyata bunker itu dia udah hidup berapa tahun dan ternyata tidak bisa juga untuk bertahan hidup. Bunker itu kena lah sama si pokoknya perubahan iklim
komet dan segala macam lah intinya gitu ya. Sampailah akhirnya ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa kamu harus mencari kawah, namanya pokoknya diibaratkan tuh kawah yang dimana tempat itu benar-benar bisa untuk kelangsungan hidup manusia. Dan untuk mencapai tempat itu kamu harus melewati berbagai macam rintangan. Dan benar, dari proses itu dia harus melewati rintangan yang dia harus kehilangan teman-teman terdekat. Bahkan si pemeran utamanya sendiri pun juga akhirnya meninggal ketika bisa mengantarkan anak dan istrinya beserta teman dari anaknya itu sampai ke kawah tersebut. Intinya ketika kita nonton itu kan kita kebawa tuh di media sosial, kan akhirnya kita kebawa jangan-jangan gitu. Bahkan dulu ada film yang kiamat itu loh 2012 dan banyak lagi film-film atau berita-berita yang akhirnya nge-trigger kita untuk aduh ya Allah benar gak ya, nanti gimana ya, apa yang harus dilakukan. Kalau kita orang yang OVT-an, kita sampai mikirin tadi, gue harus beli tas segede gaban. Bu, jangan bercanda Bu, ini beneran Bu, karena ini akan kita menghadap. Iya, tapi kalau misalkan kita juga terlalu amat sangat berpikir keras sampai duh nanti CO-nya di keranjang oren ada gak ya? Atau bahkan sekarang udah ada loh yang ngejual. Oh ya? Iya, cari deh. Ada yang sudah menjual tas untuk bencana. Sebenarnya gini, kita baca media beritanya gitu ya, tapi kita juga bijak dalam menyikapinya. Misal nih, kadang kan kalau berita-berita yang tersebar di media sosial, kita lihat dulu tingkat akurasi datanya nih, benar apa enggak informasinya. Kemudian memang kalau di belahan benua yang lain itu bencana kan lebih kenceng ya, lebih sering terjadi ya, sehingga bahkan di Jepang sendiri sudah ada mereka sudah disiapkan untuk siap dengan gempa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gempa cuman berapa skala, oh ya udah masih santai. Tapi kita emang belum siap, makanya mungkin kita bijak dulu dalam mencermati berita-berita yang ada di media sosial, guys. Itu satu. Yang kedua, jangan terlalu banyak, ibarat screen time-nya udahlah kurangin. Karena kalau terlalu banyak kita, akhirnya gini, kadang kalau kita mencari contoh di TikTok ya, ada satu masuk nih FYP kita. Terus kan ada pencarian nih, menu pencarian. Terus kita cari sampai akhirnya ya Allah bener. Kebawa dong. Udah makin deh tuh. Tapi yaudah dibawa santai. Oke. Bencana itu mungkin akan datang. Itu sudah diatur, ya kan? Yang penting kita mempersiapkan nih. Oke, kita buat santai. Oke, kayak misalkan besok nih. Aduh, besok tiba-tiba katanya menurut BMKG akan terjadi badai. Oke, apa yang harus kita persiapkan? Harus bawa payung, harus bawa ini, udah kita persiapkan. Karena kalau misalkan kita terlalu over menyikapi berita-berita yang ada di media sosial, mati di tempat kali ya. Bener guys, sampai kayak akhirnya mungkin jangan sampai abis dari sini langsung bikin bunker nih untuk tempat berlindung. Ya Allah. Kalau misalkan emang ibaratnya gini, pikiran simpelnya adalah ya kalau memang sudah waktunya Allah memanggil mau berlindung di lubang semut pun kan nggak mau. Allah tahu. Ibaratnya kayak gitu. Ibu mah enak, ibu nggak mikirin. Iya tahu, tapi yuk coba, kan tadi nggak ujuk-ujuk langsung ya semudah membalikan telapak tangan. Dari sini langsung sini nggak bisa juga. Oke, mana yang harus kita urai? Oke, tenang gitu. Kita ibaratnya dibawa santai. Terus langsung aja habis dari situ langsung kita pindahkan, kita alihkan dengan mencari berita yang lucu. Jadi yang receh-receh. Itu aja. Oke. Cara saya sih kayak gitu, daripada misalkan ketemu sebuah berita yang nge-trigger saya untuk OVT, langsung saya cari pencarian yang terkait. Langsung OVT nih. Udah alihkan. Yang lucu-lucu biar ketawa. Walaupun sebenarnya mikirin, tapi paling tidak tidak terlalu fokus pada satu titik gitu. Iya. Ya, akhirnya saya jadi kepikiran gitu kan. Oh iya ya, ntar abis ini nih saya cari gitu. Lah emang iya gitu. Emang iya ya. Tapi emang bener. Kalau kata anak, kalau zaman dulu emang bener EG kan gitu. Iya. Tapi ya, itu nyata banget sih di kehidupan kita.
kondisi-kondisi kayak gitu. Di medsosnya itu tetap ya perlu bijak bermedia sosial, bijak. gitu. Betul. Terima yang sekiranya memang masuk akal secara logika gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang dikhawatirkan gitu akan berdampak secara psikologis, apalagi tadi overthinking, itu lebih baik di skip aja. Nice. Gitu ya. Nice. Jadi buat teman-teman mungkin di luar sana gitu, jangan terlalu banyak screen time-nya, apalagi scroll-scrollnya gitu, nyari info-info yang justru malah semakin tambah membuat overthinking gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi nerima informasi-informasi yang mungkin men-trigger itu sah-sah saja gitu, dan mungkin gitu ya terjadi sama semua orang, tapi bagaimana cara kita membatasi atau membentengi diri terhadap informasi-informasi yang memang kebenarannya tuh belum pasti gitu. Biar nggak overthinking gitu. Nah, tadi kan overthinking itu berkaitan dengan psikis orang gitu ya, yang efeknya tuh bisa mengganggu kesehatan mental gitu, dimulai dari stres, depresi, bahkan bisa tadi mati di tempat gitu ya, atau misalnya bisa berdampak pada kematian ya. Nah, kalau kasus-kasus yang selama ini pernah Ibu temukan nih berkaitan dengan overthinking yang paling parah gitu, kira-kira apa sih Bu dampaknya gitu yang ada di sekitaran Gen Z gitu ya, biar mereka juga mulai aware dengan dirinya sendiri sehingga mulai berpikir karena nanti jangan sampai gue kayak begitu. Nah, itu apa aja tuh Bu? Ada konseli gitu ya, yang bercerita, yang bermasalah, intinya gini, dia selalu mengikuti standar kecantikan dari orang lain gitu ya, sehingga dia merubah bahasanya, dia merubah dirinya dia gitu ya, seperti apa tampilan orang, dan akhirnya ujung-ujungnya nggak cocok gitu ya. Kenapa? Efeknya dari situ dia menarik diri, yang nolep tadi gitu kan ya. Kemudian dia juga akan berdampak kepada prestasi belajarnya dia. Jadi nggak fokus, dia hanya mikirin gimana caranya gue seperti itu ya, gimana caranya nanti kalau misalnya gue nggak kayak gini akan jadi apa ya, gitu. Kemudian sebenarnya kalau yang paling berat itu nggak, yang saya tangani ya, yang saya temuin nggak sampai dia menyebabkan bunuh diri gitu ya, amit-amit jangan sampai itu terjadi gitu. Tapi paling tidak yang sering banget yang anak-anak Gen Z yang saya temui adalah akhirnya dari overthinkingnya hidupnya tuh jadi kayak gini loh, nggak jelas ketika dia melakukan sesuatu, salah melulu, ya kan? Kayak tadi gitu kan, terlalu banyak mikir. Saya buka toples sama tutup gelas. Saya mau nutup toples, ambilnya tutup gelas coba. Itu kurang istirahat. Karena ada satu permasalahan yang mungkin saya ke-trigger untuk selalu mikirin itu. Aduh gimana hidupnya gak genah gitu loh. Terus dia jadi anak yang menarik diri lah, intinya kayak gitu. Ya kalau yang saya sering temui ya di anak-anak Gen Z ya, gejala-gejala awal, bukan gejala ya, dampaknya yang seujung kuku doang itu kali gitu ya Bu ya, yang hidupnya jadi nggak genah, sering melakukan kesalahan, jadi teledor, selebor gitu ya Bu ya, terkait dengan si overthinking ini. Nah itu dampak yang sedikit gitu ya, atau dampak yang paling ringan gitu. Sedangkan kalau dampak yang paling berat ya tadi ya, secara psikis lebih terganggu, bahkan sampai bisa menyebabkan kepikiran untuk melakukan bunuh diri. Iya, jadi sebenarnya gini, penyebab dia bunuh diri misalkan, anggaplah bundir gitu kan ya. Kalau kata anak sekarang bundir itu kan bukan hanya overthinking, tapi bisa jadi triggernya adalah OVT tadi, yang dia tumpuk, nggak ketemu solusi, dia nggak ketemu, dan dia nggak ketemu sama orang yang bisa membantu. Akhirnya terpuruk sama masalahnya sendiri. Ya udah, mungkin kematian adalah jalan yang terbaik versinya dia gitu lah. Kenapa? Karena ya tadi dia nggak punya orang untuk bisa mengurai si OVT-nya tadi. Gitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri gitu,
tadi kita udah bahas tanda-tanda OVT gitu, udah bahas juga berkaitan dengan dampak yang bisa terjadi. Nah, tapi kan tadi overthinking ada yang versi ringan gitu, versi ringan, sedang, dan juga yang sudah over gitu ya. Nah, menurut Ibu nih, yang kayak gimana sih gitu, yang dia itu harus datang ke konselor atau ke psikolog gitu, harus cari orang yang wajib gitu ya membantu dia untuk menyelesaikan overthinkingnya gitu. Karena saya juga sering gitu ya ketemu sama klien yang kalau udah cerita dalam hati nih, ya elah masalahnya gitu doang. Ya Allah itu mah ya kan setipe lagi ya. Kayak gitu-gitu mungkin sering gitu ya. Nah, biar nih teman-teman Hamka muda di luaran sana gitu bisa menaker gitu ya dirinya gitu, kira-kira kapan sekiranya saya harus mencari seorang ahli berkaitan dengan si overthinking ini. Jadi gini dulu ya, kita disclaimer dulu nih. Kita sebagai, kalau saya generasi milenial ya, ketahuan umurnya. Tidak. Nggak, sebenarnya Gen Z juga sih kita. Gen Z senior. Enggak juga. Iya, Gen Z senior. Anggap Gen Z senior. Ya. Jadi disclaimer dulu. Misalkan saya sebagai konselor, Bu Haning tadi sebagai konselor gitu ya. Ketika ada konseli datang, kita nggak yang aduh nih kok gitu doang gitu. Memang ini balik lagi nih debatable antara generasi. Betul. Ketika Gen Z, ya mohon maaf nih kalau bahasanya Gen Z nih ya, saya menggunakan bahasa Gen Z. Bahasa milenial, ya elah baru kayak gitu aja lemah banget sih lah gitu. Ya elah gitu aja. Tapi bukan berarti meremehkan. Itu ya, disclaimer dulu ya. Itu bukan berarti meremehkan. Nanti kita didebat nih sama generasi nih. Kamu nggak tahu perasaan Ibu nggak bisa merasakan. Jadi guys, itu disclaimer yang pertama gitu. Jadi kita tidak meremehkan permasalahan. Setiap permasalahan itu bagi setiap orang punya tingkatan sendiri-sendiri nih. Bisa jadi sakit perut versi saya dengan sakit perut versi Bu Haning itu beda. Kalau saya sakit perut, biasa aja. Tapi kalau Bu Haning sakit perut, baru juga sakit perut, ya Allah udah sampai gak masuk misalkan. Yang dibacain. Ya misalkan gitu. Pokoknya itu. Ya kan setiap masalah itu pasti punya kadarnya masing-masing. Nah, sekarang gitu kan, yang kayak gimana nih yang harus bertemu sama orang yang ahli, salah satunya konselor. Nih Hamka Muda nanti teman-teman bisa berkunjung dan bisa ketemu sama konselor-konselor di BK FKIP Hamka, datang aja ke lab BK. Tuh. Sekalian promote ya. Jadi datang ke lab BK atau IG-nya juga ada di lab BK FKIP Hamka. Jadi lab BK Hamka. Lab BK Hamka ya, IG-nya bisa dicek. Jadi kapan waktunya? Ketika ada sebuah masalah itu kan yang nge-trigger kita dan kita nggak ketemu solusinya. Jangan sampai misalkan hanya gara-gara susah memutuskan makan apa hari ini datang ke konselor. Makan bareng. Nah kalau kayak gitu kan tingkatnya teman-teman bisa tahu ya 0,000 sekian. Nah kalau mendapati kondisi yang seperti itu ya nggak usah ke konselor dulu, teman-teman bisa pakai spinner gitu kan ya. Teman-teman bisa tanya sama temennya makan apa ya, itu dibuat simpel aja lah gitu. Ya dibikin simpel aja gitu. Nah kemudian ketika ketemu sama masalah yang udah nggak bisa nih ngurainya, sampai tidurnya udah terganggu gitu kan ya, kemudian dia bawaannya selalu cemas, kemudian kita melihat dan kita merasakan bahwa kok gue sekarang akhir-akhir ini no lab ya. Nah itu tanda-tanda teman-teman harus menemui konselor ahli nih. Jangan kita self diagnose. Baru juga muncul jerawat satu, aduh kayaknya gini langsung mikirnya banyak gitu ya. Jadi teman-teman, ketika memang si trigger ini, masalah ini sudah benar-benar mengganggu activity daily livingnya, hidupnya sudah terganggu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada hal yang mengganggu, udah tuh. Dan itu berulang, segera temui. Berulang dalam artian kita juga jangan menunggu setahun gitu ya, lama banget. Kelihatan kok.
ya kan? Kalau misalkan teman-teman dalam ketika bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu masih selalu kepikiran, besoknya masih itu, ya udah hari ketiga lah bahasanya. Saya mau nemuin nih. Tapi kan lagi-lagi masalah itu juga kan gak ujuk-ujuk ya. Iya. Intinya kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu skala prioritas ya. Mana yang memang harus saya, masalah mana atau bagian mana yang kalau misalkan sudah bertemu ini saya harus ketemu sama orang yang ahli, yaitu konselor ya gitu Bu Hani. Jadi memang kita pun juga perlu mengenali diri mengenali kita, diri, betul-betul. Ya, secara mandiri gitu, batas-batas kemampuan Yes. gitu ya. Kemudian batas-batas toleransi hidup kita gitu terhadap masalah-masalah yang kita alami gitu. Nah, tadi yang dinotis adalah apabila gitu ya sudah muncul gangguan lain gitu dari overthinking tersebut yang menyebabkan aktivitas sehari-harinya terganggu dan terjadi secara berulang. Nah, artinya itu udah butuh bantuan ahli. Yes, gitu ya Bu ya. betul, Tapi kalau betul. misalnya hanya sekadar sesekali gitu atau misalnya khawatir yang ya nungguin mie ayam nggak nyampe gitu ya, atau nungguin jemputan nggak nyampe atau misalnya tadi mutusin untuk makan apa atau misalnya untuk pergi kemana saja, itu berarti nggak perlu gitu ya dengan konselor. Nah, itu juga jadi catatan buat teman-teman sehingga nggak dengan mudah gitu ya dikit-dikit datang ke konselor, ke psikolog atau dikit-dikit ke psikiater nih, karena belakangan sering banget gitu ya ada info-info, oh iya Bu lagi ke psikiater, loh kenapa gitu kan, mungkin itu Bu Eka alami juga betul, gitu ya. Jadi betul. teman-teman juga bisa berkaca gitu, mungkin bisa sharing session gitu ya sama teman-temannya untuk bisa naker nih sebenarnya saya kira-kira udah butuh ahli atau belum gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, di luar dari tadi membutuhkan bantuan gitu. Tadi kan kita udah ngalor ngidul nih ya, udah bahas macam-macam nih terkait dengan OVT. Jangan sampai nanti bikin orang OVT juga habis nonton ini langsung OVT ya. Gitu ya. Nah, gimana caranya agar kita tidak overthinking gitu? Kalau tadi di media sosial bisa lebih bijak gitu terkait dengan penggunaan dan pencarian informasi yang lebih tepat gitu. Kemudian juga lebih berdamai dengan masa lalu gitu. Atau tadi mungkin kayaknya baru berkaitan dengan pola asuhnya. Nah, untuk orangnya sendiri nih, saran dari Bu Eka biar nggak overthinking. Nah, meskipun itu dikit, banyak gitu, tapi kan tadi dampaknya overthinking meluas kemana-mana tuh. Nah, biar nggak overthinking dalam skala kecil dan atau besar, nah orang tuh harus apa? Ketika dia punya masalah, ketika dia ketemu dengan sesuatu yang men-trigger dia, nah mau diapain tuh? Apakah langsung sharing ke orang-orang, nanti bukan OVT jadinya OVS, oversharing. Oversharing gitu ya. Nggak bagus juga ya OVT OVS. Siapa tahu dapat ini jadi istilah baru gitu. Kira-kira kalau dari Ibu Eka, nah sarannya gimana nih buat Gen Z, Hamka muda, atau bukan cuma Gen Z doang kali ya, mungkin ibu-ibu di luar sana gitu ya. Nah, itu apa nih yang harus dilakukan? Ini bukan hanya untuk Gen Z ya gitu ya, para Hamka muda. Apa sih yang harus kita lakukan? Saran ya nih, saran versinya Ibu Eka Heriani 2026. Silakan dikutip di bawah ini gitu. Dan sebenarnya saran untuk diri sendiri Bu Aning, berkaca ya, saran untuk diri sendiri. Sebenarnya gini, pikiranmu bisa membunuhmu. Kalau kamu berpikir tidak mampu, ya maka kamu akan tidak mampu. Kalau kamu berpikir mampu, kamu akan mampu. Gitu. Karena pikiran itu bisa lebih tajam dari pisau. Ngeri ya? Berarti kalau motong apel nggak usah pakai pisau. Maka pikiran aja, tiba-tiba dia kebelah, ya Allah enggak, nanti jadi ini. Jadi sulap gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu, kita harus samakan persepsi dulu gitu ya. Pikiran itu bisa membunuhmu. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi saya kalau ditanya moto hidup gitu ya, saya selalu tulis tuh ketika jadi pembicara misalnya gitu kan, moto hidup apa ya gitu kan. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi ketika kita berpikir kita tidak mampu, ya udah kamu tidak mampu. Tapi ketika kamu berpikir kamu mampu, kamu pasti mampu. Nah, berarti itu apa? Positive thinking. Kita selalu memasukkan kata-kata afirmasi ke dalam diri kita
masukin ya ke otak, kita rekam gitu ya. Jadi bahasanya gini, dulu ada teman saya selalu bilang gini, tahu nggak Kak, aku selalu kalau bangun tidur, ketika bangun tidur kan berdoa gitu ya, tapi dan dia selalu bilang gini, kata-kata yang selalu dia sampaikan ketika bangun tidur selain dia berdoa, saya bisa, saya cantik, saya cantik, saya cantik gitu ya. Oh kamu pede banget? Enggak, itu bukan untuk pede, tapi paling tidak itu untuk memasukkan hal yang positif, sehingga kita siram nih otak kita sama hal-hal yang positif. Yakin dah bisa kalau misalkan kita selalu memberikan afirmasi atau kata-kata yang positif pada diri kita. Karena hati-hati dengan pikiran kita sendiri loh. Jadi saran saya adalah yuk mulai dari sekarang positive thinking. Oke, mungkin gitu ya Bu Aning ya. Oke. Nah, tadi positive thinking, jaga pikiran. Nah, pesan terakhir nih Bu. Aduh, buat para hamka pesan terakhir ya Allah. Di sesi ini. Tapi nanti diundang lagi ya. Insya Allah nanti kita agendakan khusus gitu. Karena kita baru bahas OVT-nya, kita belum bahas secara kebekaannya atau teknik-teknik tertentu. Yang sekiranya bisa membantu secara mandiri untuk menyelesaikan atau merilis OVT-nya sedikit gitu ya misalnya. Ini closing statement ya. Jadi balik lagi teman-teman, overthinking itu adalah sesuatu hal yang terlalu over dalam kita berpikir, nggak ada landasannya tuh ya, dan kita selalu berpikir bahwa kita tidak mampu, karena pikiran itu akan membunuh kita sendiri. Jadi calon generasi ke depan, karena generasi emas itu 2045. Kalau misalkan generasi mudanya selalu overthinking, selalu berpikiran yang negatif, selalu berpikiran hal-hal yang tidak jelas keberadaannya, bagaimana nanti generasi emas kita? So, mulai dari sekarang sirami diri kita dengan hal-hal yang positif. Karena dengan hal-hal yang positif teman-teman, insya Allah bisa meminimalisir kondisi kita yang overthinking tadi. Jadi mulai dari sekarang yuk kita lihat dan kita bangun mulai dari diri kita. Dari mulai bangun tidur, setelah kita berdoa ya Bu Haning ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abis itu langsung kita masukkan hal-hal yang positif. Sepanjang nanti sampai kita tidur lagi positif. Walaupun buat yang negatif minimalisir. Jadi bahasanya kalau dari 10 ya yang negatifnya adalah paling nggak 2 gitu ya. 8-nya semua positif intinya gitu. Karena nggak bisa sempurna juga. Ya karena kesempurnaan hanya milik Allah gitu ya. Ketidaksempurnaan yang milik kita sebagai manusia gitu ya. Yang ketika kita dan terakhir ya, ketika memang sudah menemukan kondisi yang deadlock, bahasanya udah yang aduh gimana nih, datang ke ahli. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mencari bantuan. Mungkin itu aja Bu Aning. Terima kasih banyak loh, saya udah diundang ngobrol-ngobrol di sini. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Nih kalau misalnya banyak nih penontonnya, kita upload sampai diri nih buat Bu Eka gitu ya. Terima kasih guys. Terima kasih buat Bu Eka yang sudah meluangkan waktunya. Nah, jadi untuk pembahasan yang berkaitan dengan overthinking mungkin bisa membantu teman-teman semua yang lagi overthinking gitu, agar nggak overthinking lagi atau minimal overthinkingnya tuh bisa berkurang gitu ya. Sekali lagi terima kasih sama-sama Bu Eka buat kesempatannya. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya lagi. Nah, buat teman-teman hamka muda di luaran sana, overthinking itu bukan dosa. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan sama Bu Eka gitu, overthinking itu masih dalam hal wajar. Nah, tapi bukan berarti kita membiarkan dan memendam overthinking tersebut lambat laun membesar di dalam diri kita yang akan membawa kita pada masalah yang lebih besar. Nah, dengan self care atau dengan bercerita ke orang lain, dengan berbagi kisah pada orang lain, nah itu bisa sedikit membantu teman-teman untuk lebih jadi pribadi yang sehat. Nah, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya, tetap di Suara FKIP Hamka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salaman dulu biar nggak sulit ya. Biar nggak OVT Bu Aning. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Dadah.